kita dan silaturahmi kita sampai hari ini, dari mulai eri hitam sampai sekarang rambutnya putih semua, itu adalah dari SKM menyambungkannya, ya kan? Saya kaget juga kayak lihat Pak Gio gitu, Pak Jimmy yang sekarang sudah jadi konglomerat organizer, itu kan sejuta artis ya, manajer sejuta artis, ya Allah, yang nyunatin aja gue dulu. Hitung aja dari satu orang berapa tuh? Iya betul. Jadi nanti kita bahagia sekali dimana Jimmy masih ingat kita, si GTP ya sebagai penyiar kondang gitu, Kang Oblat dan kawan-kawan, Kabasa ya kan, Cak Monir dan kawan-kawan, bukan main ya kan. Alhamdulillah saya lihat model jalannya lurus nggak miring, soalnya biola ambil gitu. Ya. Sama Pak Guru siapa nih teman-teman? Guru. Coki. Oh Coki, bisa diajak tuh Coki itu. Sakit Pak? Sakit apa? Sakit dia. Diabetes. Oh. Jadi mungkin yang paling senior di sini adalah saya dengan Kak Ato dan Pak Uut Bayu. Dan dari SK itulah kita juga punya kebanggaan. Salah satu orang Indonesia dan jebolan SK itu yang menjadi direksi dari bank-bank asing di Indonesia. Tepuk tangan untuk Uut Bayu Utami. Oh, anak-anak yang dengar nggak tahu. Uut ini satu geng namanya The Kadals. Kadal Group, Mansolar, Mamung, Iis, Tito. Uut, ya dia Uut. Hah? Gati enggak? Gati. Oh ya Gati, ya sama Gati betul, sama Gati. Iya. Emi sakit nih, sampai pakai gini kan? Kita nggak nanya langsung aja. Emi sakit nih, betul nggak gitu? Jadi Uut ini, kebetulan Uut dia bankers ya, baru pensiun kemarin. Dan terakhir di Bank of Tokyo, sebelumnya Bank of Amerika. Jadi pakai off semua kerja di banknya. Bukan bank keliling kan, bukan. Nanti kita bangga lah teman-teman pada jadi yang sekarang masih ongoing, masih top adalah Kak Ato, salah satu artis atau pelawak yang senior masih berjaya. Mudah-mudahan Kak Ato terus memberikan kejayaan dan kelanggengan dalam hari ini. Amin. Tepuk tangan dulu Kak Ato. Saya sih berharap kemarin WA-an sama Njang, ada yang ingin Njang nggak? Njang, Andri, sampai Jajang pemain band, Kinoi dan lain sebagainya. Kan kita punya band, ya kan? Iya. Itu WA-an saya. Mas pengen ketemu, Mas ya ketemu gitu. Itu ketemunya WA terus. Kinoi, gitu kan? Ya. Dan mereka mengiringi Uut juga nyanyi di pasar sini lagunya Kantrilun. Nah, nanti kita coba Kantrilunnya masih ada kan? Gitu. Paling nggak terima kasih. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Radio SK boleh tidak ada. Ya. Sebetulnya dulu kalau saja bukan diwariskan, dititipkan pada kita, mungkin hari ini Radio SK masih ada. Gitu ya, ngerti ya. Saya nggak perlu ngomong ya. Ya Rama bilang ngerti. Bagian titipin sama Yongki. Terus jangan. Dia kirim kartu lebaran ke gue kemarin. Nah, dia ingat. Nawarin radio mau dijual. Emang masih ada kartu? Kartu lebaran masih ada? Maksudnya di WA. Apa dong ngomongnya? WA lebaran gitu. Ya kartu lebaran lah, ya nggak? Gitu. Dan banyak keindahan zaman dulu. Eri punya grup lawan, apa namanya? Banyak. Eri, terus siapa lagi? Jimmy. Putu Estu. Dicoba waktu ada canda bisnis di Setiabudi, ya. Iya kan? Udah Bayu. Ya pokoknya gini, mereka harus tampil, nggak berani tampil hari itu, karena yang datangnya pakai bedasi semua. Banyak kisah-kisah. Dan tentunya Kak Ato semuanya pada ngerti lah, Sigit semuanya kalau ada fans semua cewek-cewek pasti dibawanya ke lantai 3 gitu. Oh enggak Pak, Sigit enggak. Sigit enggak ke lantai 3. Sigit enggak, tapi bener, dia mulai kecil anak baik. Dia enggak pernah bawa ke lantai 3 kayak Kak Parto gitu. Dia ke lantai 4. Lebih sepi lagi. Tahu ingat kan? Yang selalu ngintin siapa Kak? Udah Rusdi. Siapa lagi nih yang bawa? Terus dia nyender di meja. Apa nih lagi kata? Nanti Parto akan cerita lagi dia. Nanti aja. Pokoknya begitu.
banyak pengalaman. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa terima kasih ikatan batinnya kita, hubungan sosial kita dan silaturahmi kita masih bisa jalan dengan baik, karena bagaimanapun juga jauh lebih penting silaturahmi itu daripada hanya sekedar siaran belaka. Toh juga sekarang kita udah tua juga, kayak saya, kalau Parto masih laku, saya juga di radio aja nggak ada mau terima gitu kan. Nah jadi ini satu permasalahan yang saya kira tidak perlu kita bahas. Akan tetapi yang satu hal, anak-anak SK sekarang begitu nyebut SK dimanapun itu, Pak Eri, saya buka warung nasi ini banyak banget datang orang dari Kalimantan makan di sini. Pak, saya anak Jakarta, saya tugas Kalimantan, saya ini pendengar radio SK. Siapa itu? Oh, Estu di Medan. Estu, saya lagi ngomong nih, lagi ngomong Estu ya. Tapi kamu hebat, gagal jadi pelawak, jadi pemilik kebun sawit ya. Mudah-mudahan Skydance ya. Jadi saya kira kita teman-teman koleha ini bisa menyelamatkan Putu untuk tidak jadi banci beneran. Alhamdulillah masih ya. Dan pokoknya saya kira saya tidak bisa menggambarkan seluruhnya keindahan zaman kita di SK. Yang jelas semuanya punya cerita masing-masing. Saya kira nanti karena Kang Obed mau pergi, kita Kang Obed dulu ya. Kang Obed dulu. Kang Obed yang saya kira bermusik dan melibatkan SK, Kang Cak Munir dan semuanya. Ini teman-teman yang bukan main. Saya kalau untuk mengingat-ingat kembali itu susah. Mendingan teman-teman ngomong, oh saya ingat gitu. Terlalu banyak. Dan alhamdulillah saya mohon maaf, sekarang minta maafnya apabila saya waktu jadi kepala studio agak-agak galak gitu. Agak-agak galak karena ingin semuanya baik. Ternyata di bawah SK semuanya berhasil. Ya. Yang nggak nurut nggak berhasil, yaitu yang Budi Artaji. Sebenarnya kalau operator sambil ngerokok, gua omelin juga. Karena teman SMA-nya Pak Epi. Ya kan? Paling susah kan? Yang berani cuma Om Indo doang. Ini Om Deddy doang itu orang mah. Ya. Bud, lu mau ngerokok dulu atau mau kerja dulu? Nah kenapa sih? Itu puntung lu kena aluminium, maaf di aluminium. Ya, mixer. Iya, mixer segala macam Budi. Ya kan? Iya. Dan Budi itu apa dia? Panggilannya apa? Budi itu panggilan Timin, pelupa. Dia naik motor, isi bensin di pom bensin. Dia pergi, isinya ditaruh di pom bensin, ditinggal sama dia. Nah. Ya, oke, saya kira itu dulu sebagai pembuka, sebagai tuan rumah. Terima kasih sudah datang, sudah mampir. Teman-teman kalau lewat sini mampir saja. Asal janjian sama saya pasti ada di sini. Sekarang kita undang Kang Oblet yang mau pergi ini. Dia sekarang sudah membaptiskan dirinya sebagai penunggu kaki gunung Cermai. Gunungnya sih gede, cuma Cermainya kecil. Era Manggarai. Nggak masalah mau era mana, yang penting SK dia. Katanya sama. SPG apa? Masalahnya habis sama Oblet. Ya. Udah nggak ada yang perawan mas. Kalau bisa mungkin bisa video call sama Haji Komar juga sekarang. Boleh kan pakai handphone dia? Haji Komar kan ada di dalam. Iya. Ya, coba biar ini dulu. Ya, Bret, silakan Bret. Maju Bret. Aduh, Nir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Kalau saya menyebut SK itu selalu tiba-tiba menerima yang banyak hal. Karena di usia 20-an masuk ke SK, ketemu dengan orang yang menurut aku pada saat itu menjadi sosok yang saya banyak belajar. Saya ingat banget nama kita Bak Sampah ya, Nir ya. Iya. Tahun 91 Bak Sampah habis menang lomba humor, musik humor. Ada suka apakah? Suara Ratan dari Jogja. Iya. Terus Kabasa, Bak Sampah. Diminta sama Mat Solar untuk masuk ke Radio SK. Ya. Sampai 95 saya pamit masuk ke Teater Koma. Nah ingat banget yang ketemu pertama itu Pak Temi ya. Pak Temi, terus Pak Ning, mungkin Pak Ning lupa, kita dikumpulin anak-anak Abasa di satu ruangan di Manggarai. Saat itu dia memberikan sebuah support dengan pernyataan-pernyataan yang sampai sekarang masih ingat. Jadi Bang Ning, kakakku, itu berkah omongannya itu saya ingat betul gitu. Bagaimana satu, disiplin, harus serius, harus komitmen dalam tugasnya. Mungkin dulunya lupa gitu. Ya 95 saya ke Teater Koma, tahun 2000 dipanggil lagi sama
manajemen Bagito yang mau bikin longser di RCTI. Ingat ya? Jadi tahun 2000 aku balik lagi ke TV. Sebenarnya tadi udah di koma tuh 5 tahun udah menghilang. Akhirnya kita bikin program dengan Bagito longser, tapi sayang saat itu tidak jadi, cuma bikin demo. Sayang ya? Gitu. Iya, ada masih ada intinya masih di RCTI ya. Di SK karena rumah waktu itu di dekat di belakang pasar raya. Jadi betapa kekeluargaan itu sampai sekarang nggak pernah pudar gitu. Saya banyak ya kakak-kakak yang terima kasih. Andi Dombat. Tetangga gue. Mas Andi Dombat. Iya, Mas Andi Dombat. Pak, saya ingat gue jawabnya dari Bagito itu dari Mas Andre ya. Pasti. Dari Andre. Ya. Mas Parto, terima kasih. Banyak senior-senior yang ketika sudah punya nama berubah sikap, tapi aku melihat Bang Mei, Mas Parto, Bang Didi semuanya tetap wise, tetap menjadi ini. Satu saat mungkin Mas Parto lupa, satu saat lagi syuting, gue nggak punya duit, bener-bener nggak punya duit, bantuin syuting yang laba di tempat Bekasi. Gue ingat banget tuh, Mas Parto bilang, lu punya duit nggak? Nggak punya ongkos. Gue diongkosin sama Mas Parto. Lupa kan lu? Lupa. Nanti juga diongkosin lagi. Gue melihat Mas Parto dari zaman kita menggaji kita sampai sekarang nggak ada berubah. Ya, dengan Bang Ming, alhamdulillah aku 36 episode di Tian Usaha ATV tiap malam, dan itu setelah pecah dengan Munir. Jadi gua setelah dengan pecah Munir itu gua ada 5 program di TV. Dan gue setelah nggak mau menang juga waktu itu. Oh iya. Nah, yang paling menarik adalah sampai sekarang adalah saat itu ada mahasiswa tidak punya duit, mahasiswa belum punya duit, minta dibuat ilustrasi film Bagito. Anak-anak mahasiswa IKJ. Nah, itu namanya sekarang dia menduduki jabatan tertinggi di Metro TV. Direktur program. Dialah Agus Mulyadi yang saat itu datang ke studio saya. Mas Ubed, aku nggak punya duit, minta bantuin ilustrasi filmnya. Ada juga udah naik lagi. Jadi kalau aku ketemu Agus, ketemu Rio, yang diomongkan adalah Bagito. Jadi bagi mereka Bagito itu sangat berkesan banget. Dan karya itu sekarang ada di YouTube, reguler ya. Jadi itu salah satu dokumentasi penting sebuah grup lawak yang digarap secara serius oleh tim teman-teman yang sekarang menjabat tinggi. Bled, berarti lu pecah sama Cak Munir banyakin doa ya? Banyak yang doa. Kalau Cak Munir banyakin ini. Nah, iya. Pokoknya udah, gitu ya. Bang Ming minta maaf banget, kakak-kakak aku minta maaf banget karena aku ada deadline. Terima kasih banget sebenarnya sangat masih ingin banget. Ya. Karena rumah ibu tuh dekat di sini di Pasar Induk, mungkin kalau datang mungkin insya Allah. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Oblek. Selamat jalan Kang Oblek. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan diterima oleh keluarganya maksudnya. Saya kira Oblek juga tidak akan mampu menceritakan betapa beribu kenangan yang indah ketika kita berada di Radio SK semuanya. Dan saya ingin menyampaikan selamat datang untuk Mas Andri 24. Dan kita mengenal Andri itu dari putih abu-abu. Yang putih abu-abu, seragamnya atasnya putih, bawahnya abu-abu. Kalau kelas 2 ya Andri ya? Kelas 1 SMA sudah gabung dengan SK. Dari mulai putih abu-abu sekarang abu-abunya masih, tapi putihnya udah naik ke atas. Jadi bukan main, banyak kisah dengan Taufik Sapalas, dengan teman-teman yang lainnya. Dan Rahmat sekali lagi, mudah-mudahan Pak Ipi kita doakan mendapatkan surganya Allah. Pak Ipi begitu banyak amal jariahnya, melahirkan anak-anak yang sekarang ada Parto, karena ada Epi Supriyadi, ada Bagito, karena ada Epi Supriyadi, ada Cak Munir, ada Kak Oblek, ada semua teman-teman karena adanya Pak Epi Supriyadi dengan goodwill-nya dia, dengan kebijakannya menjadi sebuah kebajikan yang Pak Epi. Semuanya orang boleh siaran, semua orang datang. Walaupun kita harus berhadapan, kalau secara kualitas kesenian berhadapan dengan Pak Temil Sapura, secara birokrasi akan ketemu dengan Yongki Manalu. Ya, Pak Yongki Manalu hanya baik dan akrab hanya dengan Kak Ato. Sebagai bagian keuangan, dia yang bagi duitnya Kak Ato. Kak Ato
Oto itu mencatat jasa produksinya siaran gitu loh. Dan karena Kak Oto jujur, kalau dia siaran 12 jam, dia tulis 12 jam, nggak 10 jam. Makanya rezekinya dijaga sama Allah sampai hari ini. Amin. Nah, baiklah teman-teman sekalian, saya kira saya hanya ingin menekankan radio SK sekarang boleh tidak ada, ya sesuai dengan zaman. Tetapi batin kita tetap terikat. Ketika menyebut radio SK, dan banyak kejadian saya kalau keluar kota ke Jawa Timur, Mas saya di Jakarta dulu waktu SMP saya dengerin Mas nonton dan sebagainya. Kemarin saya ketemu dengan istrinya Bambang, Ketua MPR siapa? Susatyo. Istrinya itu nonton kita di studio itu. SMP dia nonton pakai baju putih biru ya. Oh ya, opor ayam, nonton Patrio juga, gitu. Jadi saya kira generasinya Bagito, generasinya Patrio termasuk kelompok-kelompok lawak rekaman yang ditonton oleh orang dan berbayar. Saya kira itu. Dan kita sekarang tuh siapa lagi tuh? Dari mulai nanti atau nanti Uut nanti yang senior, yang ini Eri, kayaknya Eri Pak. Silakan. Tepuk tangan untuk Eri Hitam. Oke, hati-hati ya Kak Oblen, surut ya. Nanti di gunung. Nanti kita akan susun panitia untuk bisa touring ke Gunung Cermai ya, setuju ya? Jangan pada bawa masing-masing, naik bis baru rame. Nah, ya. Ya, Oke. Lewat tol ya. Ya, lewat tol sudah 3 jam dari sini. Ke arah Merak dulu. Nanti kan takutnya kan nggak boleh kesana ke polisi. Kita minta surat dari polisi bahwa kita boleh Kuningan gitu loh. Bang Eri, thank you ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa yang mau diomongin? Kayaknya sulit banget. Oke, lima. Oke. Wah, masih di Amerika loh ya? Ya, udah. Oke. Thank you, Ima. Halo, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan kita kumpul di sini. Senang banget. Kalau mau cerita, saya di SK diajak sama Putu. Tadi gue di mobil ngomong cerita ini, diajak sama Putu ya. Lu ngapain? Hah? Lu lucu ya? Lu lucu dikit nih, ikut gue yuk kali. Lucu dikit nih, lu kayaknya lucu dikit. Ikut gue ke SK, dia bilang gitu. Akhirnya aku masuk SK di gelombang kedua. Setelah itu dia bantu bagi top di opor ayam. Dia narikin tiket, ya narikin tiket. Satu gelombang dua, ya kan? Gelombang satu masuk, gelombang dua siap-siap, gelombang satu gelombang dua masuk. Lama-lama Mas Andri bilang gini, lo masih di SK ya? Masih. Ngapain? Ya nongkrong aja. Udah, lo cabut dah. Kata Mas Dedi, lo cabut aja. Kenapa bang? Bakso, opor ayam, kita mau ke TV. Lo bantuin gue, kata Andri gitu. Ayo udah, oke. Kamu siapa? Udah, mau Putu jalan. Jalan udah. Langsung lah, gabung. Bantuin bakso di RCTI. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba mohon maaf, saya Mas Gunto bilang, kayaknya lucu lo nih. Lu kesini ya? Gimana Mas? Saya sama Mas Dedi. Iya, lu gak boleh dua, lu harus pilih. Mau RCTI atau mau bikin Enterprise? Lu lagi gitu kan? Wah, tadi Kok ngomongnya baru sekarang? iya. Akhirnya kata itu iya, sering diajak edit sama Mas Didin. Akhirnya dilepas Mas Didin. Udah lo edit sendiri. Nah di situ lah kesempatan Mas Duto ngobrol. Udah lo di RCTI aja deh, gak usah di itu lagi. Kenapa? Lo bantuin aja katanya gitu. Di RCTI. Gak sudah kenapa? Udah lo bantuin aja pokoknya. Gue butuh lo, dia bilang gitu. Ya tapi saya harus izin dulu sama Mas Didi, saya bilang gitu. Kalau boleh lo, saya bilang gitu. Ternyata nggak boleh Mas Didi. Jangan, udah, lu tetap di sini. Ya Allah, gimana lagi nih? Ya mau nggak mau, Mas Duto di sana udah ini, cuman buat saya bahwa perkembangan TV ini sangat luas. Sangat luas. Mas Andre kayaknya nggak begitu ya ceritanya ya. Lu juga ditawarin dong. Lu putih juga ditawarin, cuma lu ngelawak aja kata gitu. Tawarin dengan. Ceritanya kok baru sekarang? Akhirnya
begini ya? Iya mas. Loh, katanya mau sekolah lagi. Sebagian dulu nyari duit dulu. Sebagian kan. Oh jadi lo begini ya? Kalau nyari duit kan gue mau sekolahin dulu di gitu kan. Kan gue mau sekolahin dulu. Kenapa lo mau sekolah sendiri? Enggak, saya mau nyari duit sendiri, mana saya buat sekolah lagi, gue bilang gitu. Enggak, udah mau aja. Enggak mas, saya udah janji sama Mas Gunto. Ya udah, lanjut. Ini udah. Kalau apa gitu. Lanjut udah itu. Tapi intinya saya berterima kasih sama SK, kedua sama Bagito yang benar-benar bahwa saya yang tidak jadi apa-apa, insya Allah sekarang jadi apa-apa hari ini. Gitu. Ya, saya juga ngerti tentang apa ternyata ya banyak belajar lah, banyak belajar dari SK terutama. Udah nggak ada apa-apa lagi, udah pensiun soalnya. Ternyata memang Bagito itu luar biasa buat saya gitu. Saya tidak akan pernah lupa, insya Allah sampai mati. Sekarang balik lagi ke Bagito kan nggak kerjaan. Iya, bagus buat pensiunan bagus. Ya, karena saya udah nggak ada SPI gitu. Oke, aja pesan saya punya seperti terima kasih sama SK dan juga gitu. Oke. Ya, terima kasih. Aduh, lama. Foto. Iya, kalau bilang ini dulu tetangga saya mas. Dulu kan sering goreng-goreng sampah gitu. Saya bermutu saya ajak main ke radio SK. Dia gak kerja, saya suruh keluar ke SK aja nongkrong. Alhamdulillah kita datang ke SK tiap hari waktu mulai digaji. Utang banyak di seberang. Botol. Iya. Terus akhirnya kita sempat di Packawan ya, Packawan sebentar, Mas Andri ngajak kita, Bagito lagi butuh buat produksi, dari kita milih Bagito. Ya, baik, untuk selanjutnya nih kayaknya Cak Munir. Ceritain pecahnya tadi. Lanjutin. Ini Mas Farto belum nonton belum ada belum Mas? Biar ingat-ingat dulu. Alhamdulillah Mas, untuk yang sekarang ini Mas Farto udah mau makan minum silahkan. Mas Farto yang tangguh. Dan juga alhamdulillah dari TBM untuk hari ini ada diskon 0%. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Mas Putu. Ya, sedikit mungkin ada yang apa? Dari awal mula kita ke SK. Ya. Masuk ke SK tahun 93 kita kelompok IKIP yang saingannya yaitu kelompok UI. Jadi kita satu grup dari IKIP semua, kemudian ada grup lagi grup toilet namanya dari UI semua. Jadi kalau kita lagi latihan ada UI lewat kita diam, minder karena dari IKIP, sementara yang ini dari UI. Nugi, Temon, Alek Kuple, dan kawan-kawan pokoknya Abdel. Jadi kalau grup UI ngomongnya kan ngomong kampus UI, sementara kita ngomongnya IKIP ngomong ngajar atau apa segala macam. Ada untungnya juga sih kita di IKIP. Kemudian kita jadi guru, hampir semua jadi guru. Jadi fans kita murid-murid kita sendiri. Joki bawa murid sendiri, saya bawa murid sendiri. Suatu saat saya bawa murid cakep, namanya Vika, sering datang ke SK Manggarai. Nah karena ya namanya juga cakep kan, biasa lah kalau di SK kan penyiar-penyiarnya ya Eko, ya Mas Parto, ya yang lain-lain, ya Hanan dan yang lain, di operator yang lain, udah-udahin terus bagaimana gitu loh. Gak tahu bagaimana, udah sering kesana. Suatu saat kita sholat maghrib sama-sama, ya Mas Parto, ya Eko, apa segala macam. Murid saya yang namanya Vika itu pada rokaat kedua itu kejang-kejang. Ternyata dia ayat, tapi saya nggak cerita. Yang lain yang udah pernah ciuman saya nggak tahu, tapi muntah-muntah. Saya ingat ada 4 orang yang muntah-muntah. Ketularan berarti. Maaf Mas Parto. Enggak, Eko. Waktu itu lu muntah nggak? Jadi Oh iya, Parto nggak? enggak. Kenapa? Parto nggak muntah, cuma kejang juga. Jadi dia berpisah. Saya emang nggak cerita. Karena dia di kelas juga sering begitu, sering muntah-muntah, sering apa, kejang-kejang terus keluar busa gitu. Ternyata
pas kumatnya di SK waktu sholat, oh, ini kok pada orang pada bubar muntah-muntah, jangan-jangan pernah berhubungan apa gitu ya. Baru setelah itu baru kita ceritain. Pertanyaannya lu Vika pernah ke lantai 3 apa enggak? Sering kayaknya, udah sering. Enggak begitu diceritain kan langsung muntah. Ke lantai 4 mas yang di mineral itu. Nah, kemudian pada tahun 95-96 kita dulu itu ada Iip yang sekarang jadi sutradara, Ublet, Coki, saya, Rafiq yang sekarang juga jadi manajemen dan jual beli radio juga sama. Rafiq, ya, itu juga itu dari kita itu. Iya, jadi bisnismen dia. Sekarang ketua PSLSFI DKI Jakarta. Ya. Ketua radio siaran tuh, radio siaran. Gara-gara bisa jual radio. Gara-gara bisa jual radio SK. Ya. Nah, kemudian tadi Ublet sempat nyinggung bagaimana perpecahan kita. Benar, itu perpecahan tuh karena TV, acara TV. Jadi kita udah dapat acara di TV 7, kita udah sepakat, itu udah deal harga. Kemudian pada saat syuting terakhir ada Sigit juga itu. Pemain bass sama pemain keyboardnya, pemain bass sama pemain keyboard, Pras sama Ublet itu nggak datang, udah mau syuting nggak datang. Dan kabarin gitu. Begitu tayang ternyata udah di SCTV, nggak bilang-bilang dia. Nah, lucunya lagi, begitu pas kita ketemu Pak Muklis, baru kita nanya, Muklis, ngajak cuma Ublet doang. Nah, bukannya katanya lu yang nggak mau? Katanya lu yang nggak mau. Makanya kan gua ngajak Ublet katanya. Gua pikir dengan harapan begitu gua ngajak Ublet, lu semua ikut gitu loh. Karena sebelumnya kita emang ada 4 tahun di TVRI sama Mas Muklis itu, Mas Muklis. Nah, kemudian kita dulu namanya kelompok bak sampah, ya, kelompok bak sampah. Karena namanya bak sampah nggak dijual gitu, akhirnya Mas Solar, Mas Yus, sama Pak Temi itu. Jangan dia bak sampah, kesannya lo kayak fan bak kayak ini kayak kotor-kotor gitu, apa-apaan ya deh. Ganti aja namanya. Diganti bak, diganti Kabasa. Kabasa apaan deh? Kelompok bak sampah. Ya bak sampah juga. Ngapain diganti itu bukan diganti, disingkat. Itu Mas Solar itu, akal-akalannya Mas Solar. Jangan bak sampah tapi Kabasa. Apa Kabasa? Kelompok bak sampah. Nah, gitu juga. Nah, akhirnya kita diajak sama Bagito main di TV. Acaranya Gebiar BCA mas ya. Gebiar BCA. Kita parodian grup musik di situ. Mas Didin dan dia di vokalisnya Jamrut gitu kan. Kita preset-presetin lagu di situ. Akhirnya kita jadi home bandnya. Jadi kalau ada off air, nah kita yang main musik, Bagito yang nyanyi. Nah kita latihan di studio di Pondok Bambu kalau nggak salah. Nah di Pondok Bambu ya, atau Pondok Bambu itu kita latihan rutin sekali, manggung nggak manggung. Nah kemudian kalau secara pribadi, saya pernah jadi tim kreatifnya Patrio yang masih di Selmis kurang lebih 2 tahun bersama almarhum Saiman. Nah, Saiman Humor itu. Nah, di situ kan banyak pengalaman, lebih banyak link. Kemudian begitu radio SK bubar tahun 2000, kita dipanggil sama Sis NS. Nah, dipanggil sama Sis NS atas referensi Pak Temi. Kita pindah dari radio S pindah ke dari radio SK pindah ke radio S yang di Cafe Semanggi. Di Cafe Semanggi itu kita ngisi lagi dengan format yang sama, ngisi humor juga. Kemudian setelah dari radio S-nya dibubarin jadi radio Muara. Kita bubar lagi. Setelah di radio SK bubar, di radio S. Radio S-nya bubar juga jadi radio Muara. Benar-benar. Nah begitu juga pengalaman kita di grup.
kita satu grup itu ada pemain gitar namanya Istadi. Istadi meninggal, diganti sama Hanan. Hanan meninggal juga, diganti lagi pemain gitar sama Toke. Tokenya meninggal juga, jadi kita nggak ada pemain gitar. 3 kali pemain gitar, 3-3-nya meninggal. Apes banget. itu yang terjadi. Ya kemudian kesini kita masih tetap eksis, masih ada, kita juga masih manggung juga. Cuman kita formatnya udah nggak musik humor band, lebih banyak kita ke main tradisional Betawian. Kita grup Gambang Kromong mas, tapi yang main tetap itu juga. Sigit, Coki, saya masih tetap ini, masih tetap ngelawak, main musik juga. Musik cuma kita arahnya ke tradisional. Gara-garanya kenapa kita direkrut sama Trans TV untuk membuat acara lenong. Nah dari situ akhirnya malah banyak job yang main musik-musik tradisional. Di samping itu memang perbendaharaan lagu band sekarang kita udah nyerah, nggak sanggup mas. Kalah sama anak Bandung mas. Kita audisi di Trans TV, Trans 7 itu yang udah senior mas. Nyerah sama anak Bandung. Anak Bandung nyerah. Bukan gitu, Cak. Apa? Dia nyari anak muda, bukan orang tua. Iya yang fresh. Iya begitu. Kita nggak sadar kita udah tua. Itu persoalan tuh. Tapi alhamdulillah memang banyak pengalaman, banyak manfaatnya. Di SK itu udah bukan sekedar komunitas untuk kita kerja dan berkreativitas, tapi nambah keluarga. Sampai sekarang dengan Mas Mimi, Mas Didi, Mas Marco, semuanya itu kalau ketemu udah kayak keluarga. Udah nggak asik lagi. Paling ada yang paling lucu ini, waktu radio yang baru Sentra Komedi. Kita dipanggil sama Pak Anjas. Lu kan dari SK lu. Kita butuh radio, kita butuh musik humor. Kita udah datang sana. Suruh bikin dami, udah mau siaran. Ketemu sama Mas Yus. Lu udah nggak segmen lagi di sini segmennya A. Udah diterima, ditolak sama Mas Yus karena segmennya sini A. Akhirnya udah nggak jadi kita siaran yang di Sentra Komedi. Akhirnya udah kita jalan dari lebih banyak kita di Trans TV, Trans 7 sama TVRI. Nah kalau sama TVRI sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang kita TVRI masih selalu dipanggil. Kemungkinan hanya itu berbagi pengalaman selama di Radio SK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Cak Munir. Nanti tentu kita mau dengar dari Mas Rama juga ya sebagai perwakilan dari Radio SK, Pak Ewi. Dan jujur aja sekarang saya tidak ingin mengumbar kesedihan karena bagaimanapun juga Pak Epi dengan saya secara pribadi mungkin cikal bakalnya saya di Radio SK dari pelawak-pelawak yang lain adalah punya ikatan emosional yang tidak bisa dipisahkan dengan Pak Epi secara pribadi dan keluarga. Bahkan Rama waktu itu masih SD Triguna ya, dia paling kalau menghindari saya asal Rama datang dijemput sama Daman dari sekolah mampir di SK sama Bima. Kalau lihat saya dia masih kabur, sebab apa? Dia takut dipegang perutnya sama saya, pasti itu. Teteh ya, pegang tetehnya. Teteh kalau kabur karena dulu kan putih bulat gitu. Jim, call you. Jim, you. Enggak, saya mau ngomong sama Jimmy. Jim, kamu kan manajer sejuta artis, ya kan? Gini. Sekarang udah 2 juta. Bukan untuk cari uang adalah akibat saja. Tapi untuk mengingatkan emosional kita, hubungan batin kita, saya hanya ingin tadi kan Munir punya Gambang Kromong. Yuk SK ngelenong yuk gitu di pasar seni aja dulu. Pasar sini kita masih bisa hubungan ya. Panggung itu diramaikan lagi gitu dengan anak-anak SK. Jadi tidak atas nama Patrio siapa yang bisa, Akri bisa, yuk. Kalau Pak Eko nggak bisa nggak apa-apa, ada Mas Parto, begitu. Siapa aja yang bisa undang saya, ayo. Semua anak-anak SK coba main lagi. Ini gagasan aja, saya spontan tadi kepikiran Munir punya Gambang Kromong, kenapa enggak? Kita ada Mas Parto, ada Sigit, semuanya kita turun lagi manggung. Jadi mungkin kalau Mas Eri punya akses ke televisi, satu program yang ini kan
TV kan lagi krisis program juga saya lihat gitu kan, karena kalah sama YouTube kan. Kalau enggak, kita juga bikin produksi aja untuk YouTube gitu sekalian. Ya kan? Nah, jadi maksud saya, Mas Jimmy nanti tolong di maaf kalau soal sistem kayak gini mau ada Pak. Nanti saya lagi nunggu sponsor dari Parkom itu. Sengaja saya punya mikrofon yang bagus tapi saya sengaja ada Parkom. Tepuk tangan untuk Parkom, insyaallah. Saya hafal banget makanya aura dia kalau dia mampu agak tenang, insyaallah besok ini alat-alat band akan diganti sama Mas Parkom. Iya, kemarin pas kawinan anaknya Mas Fikri, aku, Eri, Mas Andri, kita mau Mas Toto ngobrol juga sama Mas Parto untuk membuat sesuatu ke depannya. Nanti mungkin untuk sementara kita kumpul di tempat Toto dulu ya, untuk entah itu TV, entah itu off air. Toto bikin studio. Toto udah ada studio. Jangan. Oke, terima kasih Jim. Saya sih cuma ingin menyambungkan silaturahmi saja, bukan mencari pekerjaan. Syukur bisa menjadi program disukai oleh orang. Minimal gini, jangan salah loh, penonton SK zaman dulu sekarang berubah banyak menjadi orang dan mereka juga butuh nostalgia. Contoh, saya walaupun mungkin subscribe-nya nggak banyak, view-nya nggak banyak, pernah mau Parto juga jadi banyak gitu. Nah, ketika mereka nonton YouTube saya, orang selalu komentar, itu kebanyakan yang nonton saya itu anak-anak SK zaman dulu. Mereka sudah jadi pejabat, yang jadi direksi, apa? Mas, saya SMP dulu nonton Mas Win, sekarang Mas selalu doanya sehat Mas ya, sehat. Kami nonton dari SMP. Nah, artinya apa? Bahwa ketika besok kita memunculkan program atas nama SK, saya yakin market itu masih ada, gitu loh. Ya mudah-mudahan. Oh ya, buat tambahan, beberapa bulan sebelum COVID, aku butuh sama Eri juga, Mas Fikri, terus dibantu juga sama anaknya almarhum Edison. Dan kita udah ngobrol juga sama Mas Agus Nur, ada rencana kan harusnya udah ada apa sih namanya, penyanang dananya ya, promotor. Nah, kita yang membuat umur total Mas, cuman karena pandemi kita pending dulu. Boleh lah, Saya kira nanti kita bisa create sedemikian rupa. Saya sih coba aja Lenong SK atau apapun namanya, yang main anak-anak SK, jadi tidak terbatas pada hanya kelompok lawak lah. Tapi anak-anak kan tidak semuanya anggota pasti itu kenal SK atau tahu di SK. Bahwa mereka pernah dengar tapi ngalamin secara kayak kita kan alma mater ya. Paling kan tahu tikungannya lucunya di mana gitu, struggle-nya seperti apa. Ya, jadi maksud saya anak SK, yuk kita bikin ini, misalnya bisa di Pasar Seni, bisa di Taman Ismail Marzuki, bisa di mana saja. Medianya nanti mungkin bisa YouTube, bisa apa saja. Kalau TV tidak ada yang menerima, sekarang ada yang media independen, namanya YouTube. Itu sangat mungkin gitu, akan ditonton orang. Saya kira yang bukan penonton SK pun akan nonton kalau itu produknya lucu. Gitu. Oke, sekarang generasi yang lainnya kita tunggu untuk senior kita Mas Uut. Mas Uut ini adalah dulu di anak UI itu kelompok awak UI itu ada Kadal, Pak Solar, Uut dan lain-lain itu. Yang kedua ada juniornya Effendi Gojali yaitu Irma Group, Ikatan Remaja Membrane. Kalau kamu sama Uut. Oke, Uut akan bercinta. Ini mereka kelompok-kelompok yang sopan-sopan karena terdidik dan pendidikan tinggi, nggak pernah kena T3 dia, nggak pernah. Di mobil. saya jujur aja belajar di Didin sebenarnya. Kalau lantai 3 itu ya. Satu hari gue tanya gini sama Didin, lihat dong dompet lo isinya apaan? Lo lupa. Dompet dan dompet apaan gitu. Ada. DRX. Durex. Jangan boga aib. 25. Durek belum ada ya? Ini orang Padang masih membunuh diri sebagai orang Padang. Gua pesen dulu bentar. Toh nanti jangan cerita macam-macam ada bini gue. Ya. Lagi direkam ya?
mendadak aja gitu ya Mas ya. Nah gitu. Nah cuman kalau bicara SK nih Rama ya, saya cuma mau kan tadi teman-teman udah ngomong. Jadi gini, awalnya saya tuh kan saya kuliah di UI, saya kuliah di UI. Satu semester tuh bayarnya 45.000. Iya, 45.000. Cuman bapak saya ngomong sama saya gini Rama, ayah nih udah pensiun, ayah nggak punya duit lagi untuk kasih kamu jajan dan juga bayaran 45.000 loh, nggak bisa. Nah disitulah saya sama Sohar waktu itu di UI itu di Taman Sastra, mungkin yang IKIP mana? IKIP tahu yang IKIP ya? Yang anak IKIP tahu ya, itu ada Taman Sastra, kita diskusi. Lah, apa lah gue pengen supaya gue punya dapat duit lagi jajan gitu. Akhirnya Solar bawalah ke SK. Gitu. Saya, Mamu, Gati, kemudian Tiko, kemudian Mas Solar, Is. Dan 6 orang inilah 6 orang yang butuh jajan. Ya kecuali Mas Solar ya. Mas Solar udah itu. Nah, disitulah. Artinya memang dan yang menarik adalah ya Mas Dedi ya. Saya komunikasi dengan Mas Dedi. Waktu itu saya juga kaget itu Mas Dedi. Nanya Mas saya soal, gimana nih Ude ya? Apa sih yang namanya apa? Secara ilmiah tuh lawak tuh apa gitu Mas Dedi ya? Akhirnya saya buka lah, misalnya ada, saya dulu kuliah sama Profesor James Dananjaya. Saya ingat tuh Mas Dedi ya, ingat ya? Dirinya. Itu tentang folklore. Jadi dia ngebedakan antara misalnya apa yang namanya clown, badut ya Mas Dedi ya. Kalau badut tuh ya kayak Sri Mulat, dok nabrak kepala ketawa semua orang. Nah, intinya kan simple ya Mas Dedi ya. Waktu itu kita pernah ngebahas Mas Dedi, Dedet semua, bagaimana kita mencari Q. Q itu adalah yang bikin orang ketawa, kelucuan. Itu bisa macam-macam, bisa jatuhin kepala kita ke baskom, orang ketawa, atau mungkin dengan situational ya Mas Dedi ya. Situational, misalnya kita bercerita, nanti cerita yang tadinya itu nggak lucu, tapi gara-gara kita condition ini jadi lucu, tembak, ketemu lagi yang banyak, semua orang ngakak, dan kita dibayar mahal. Itu kira-kira gitu ya dulu ceritanya tuh. Nah, yang satu lagi yang saya ucapin terima kasih banget sama ayah Rama ya, pas skripsi itu kan butuh dana banyak. Saya bilang dulu, kalau nggak salah Mas Dedi juga Mas ya, Mas Dedi saya cerita skripsi, itu sama Pak Epi saya cerita, saya dibantu 1 juta oleh Rama. Saya buka aja. 1 juta dulu kan ya? Untuk persiapan skripsi saya, karena kan saya mesti juga fotokopi segala macam. Makanya saya pikir SK buat saya bukan cuma sadar radio ya, tapi adalah batu lompatan buat saya ke depan. Itu yang saya bilang. Jadi ada stepping stone ya kalau orang bilang. Jadi tanpa SK saya rasa mungkin saya nggak survive. Ya artinya tanpa SK mungkin saya nggak boleh jajan. Kalau saya nggak punya jajan, saya nggak bisa bayar di UI, mungkin berantakan saya punya apa namanya lompatan ke depan. Makanya saya pikir buat saya SK is stepping stone. Makanya waktu itu Pak Eki nawarin, Ruhut habis tamat gabung di SK. Saya bilang Pak Eki, kesian SK, karena itu nggak lucu. Jujur aja saya nggak lucu. Iya Mas Dedi ya, nggak lucu saya tuh. Jadi memang saya pernah nyanyi di pasar seni ditipu orang. Ini serius. Dia nggak? Sama Mamung berdua. Mamung juga orang ini kan. Kalau Mamung itu membuat Mas Dedi ketawa. Iya Mas Dedi. Semua orang pasti ketawa sama Mamung. Bagito yang udah ngetop lawakannya, kalau pengen dengerin hiburan Mamung. Tetapi begitu saya berdua maju di panggung sama Mamung, ditipu orang. Asli. Jadi memang kita nggak lucu. Kita nggak lucu. Jadi saya bilang sama Pak Epi, mohon maaf Pak Epi, saya mungkin akhirnya nasib penunjukan saya masuk ke bank. Nah akhirnya gitu lah kira-kira ya. Jadi saya rasa sih saya nggak banyak juga karena saya juga bingung mau nyari lucu dari mana. Karena kan saya lihat teman-teman kan dari tadi nyari Q-nya keren nih. Tek ketawa, kalau saya bengong, ketawa dikit, nggak enak sama saya ketawa. Kalau saya ngomong ini nggak enak kok. Dari bank, semua orang gini kan. Padahal itu humor sensasional ya. Padahal mungkin saya nggak lucu gitu. Jadi saya pikir sekali lagi saya ucapin terima kasih acara ini. Mungkin saya udah mau maju juga karena saya juga pensiun. Mungkin ini juga jadi stepping stone ke depannya Mas. Untuk ke depan saya sebagai pensiunan. Dalam arti ini saya ngomong Mas Dedi. Jadi karena pensiun kita ini bermanfaat buat semua orang. Ya Mas ya. Jadi kira-kira itu ya. Terima kasih Mas Dedi. Saya kembalikan ke Mas Dedi. Tepuk tangan untuk Mas Bayu, Mas Uut. Uut itu sebenarnya lucu, cuman kalau begitu dia lucu, tapi dia kaget, kamu lucu gitu. Itu dia gitu. Nah, Mas Solar yang pelawak, pertamanya pelawak harusnya lucu, cuman dia ngeselin kebanyakan.
hanya Mamung yang mau pakaian Batman waktu basok. Ya, betul nggak? Betul ya. Yang celana di luar, nah Mamung. Ya, itu Pak Solar pemarah memang. Sejak ngomong pakai bendera Batman, jaket kuning hancur. Iya. Iya. Rektor bilang itu bukan anak UI. Malu-malu itu. Iya. Anak UI yang pakai motor ya pemarah ya itu Pak Solar. Saya kira tadi Rama dengar ya dari Mas Bayu. Mas Bayu pernah dibantu oleh ayah 1 juta. Pada saat itu loh, tahun 90-an. Berapa uang yang sekarang itu yang diberikan oleh Pak Epi kepada seorang mahasiswa yang lagi magang di SK? Iya. Effendi Gojali yang sekarang profesor dan profesor dikembalikan kepada negara itu adalah juga anak SK. Rama pasti nggak tahu itu Irma Ikatan Remaja Membre Aceh, Effendi Gojali grup lawak. Nah kalau Effendi Gojali sama teman-teman yang kalau nggak lucu yang disalahin penonton nggak kecelakaan kita, gitu. Selalu kayak gitu. Biasa anak sekolah mau begitu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan tadi, saya ingin mengelaborasi bahwa betapa jasa Pak Epi. Bayangkan Uut ini pensiunan direktur Bank of Tokyo dan dia pernah di Bank of America. Dia bilang kalau ijazah UI-nya nggak lulus karena tidak terbantu karena uang skripsi dan lain sebagainya, rasanya nggak sampai hari ini dia ngomong seperti ini. Tepuk tangan untuk Uut dan mudah-mudahan selalu apa yang dilakukan oleh Uut di bank dengan manfaatnya juga mengalir pada Pak Epi yang memberikan. Pak Epi itu jembatan, SK itu jembatan bagi kita semua, ya, jembatan bagi kita semua. Dengan wise-nya ya selalu deh terserah. Menurut baik jalanin aja. Kalaupun saya harus berbenturan dengan Pak Yongki, jujur aja, ya. Pak Yongki bukan musuh kita, tapi dia musuhin kita terus gitu. Nah, jadi waktu Bapak kasih uang ke Pak Bayu, Pak Yongki tahu nggak? enggak. Kalau nggak ditolak pasti. Karena Pak Yongki mungkin ini akan cerita lagi. Pak Yongki ada di situ. Iya. Tapi langsung begini. Jangan ini. Oh gitu. Harusnya si Pak Yongki sama Manca diundang ini ke sini. Karena pasti Pak Yongki Tagalog ya. atau mungkin dulu ya, saya sama Didin adalah trendsetter bagi anak SK dalam berpakaian. Artinya branded pada saat itu. Kalau sekarang nggak ngejar dong, apa yang dipakai Mang Parto, dupongnya aja harganya puluhan juta. Gitu. Kelihatannya doang. Udah lah, jangan dibahas lah kalau soal materi Parto sekarang. Tapi dulu trendsetternya begitu. Yang pertama kali di SK pakai ikat pinggang kan gue, gitu. Betul nggak? Nah kalau kata Pak Yongki langsung ke Melawai nyari. Betul nggak Din? Nanti Didin yang bakal kenapa? Jadi kalau gue pakai sepatu Stanmar dulu, pakai Stanmar boot gitu, keren yang harganya 7,5 juta pada saat itu. Bukan Stanmar kita punya. Asal gue gini, Yongki langsung. Dia nggak nanya ke gue, nggak ke saya, ke Didin. Itu si Dedi gimana sih belinya? Didin tanyain. Dia cari, begitu sekarang, mahal Din. Banyak cerita. Oke, sebelum ke kantor saya ingin mengundang Rama. Ya Rama ngomong, nanti bisa salamkan sama Mama Ibu ya, sama Bima, bagaimana kita masih setia dan mencintai Papa atau Pak Epi, bahwa beliau almarhum adalah yang menjembatani kita. Saya kira tidak ada parto yang populer di OPC atau di apapun. Tidak ada parto yang punya koleksi senjata berpuluh-puluh, dengan ada koleksi geretan, koleksi mobil, koleksi apartemen dengan isinya. Ini saya kira tidak mungkin sampai situ atau ya, tapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian ya, banyak teman kita yang tahu. Kemarin ada orang ya dari sebuah stasiun televisi bercerita kepada saya tentang Parto dan teman-teman artis lain. Dia hormat dan salut. Artis yang senior tetap membumi berpijak pada tanah adalah namanya Parto Patrio. Tidak pernah berubah dari mulai juru teknik produksi SK, logo dan temannya Pak Kodri sampai sekarang. Pak Kodri udah meninggal, Pak Maju udah meninggal, tinggal dia doang sendiri. Temannya udah meninggal semua katanya. Tinggal dia dan dia tetap membumi seperti zamannya Pak Kodri gitu. Jadi atau dengan dulu dan sekarang sama, hanya beda aset. Gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Rama, silakan Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh maaf, saya nggak biasa ngomong depan ini, nggak lucu. Masih nggak lucu kalau ngomong pasti. Ya anaknya. Pabriknya sama. Gimana?
terharu juga sih sebenarnya. Jadi ternyata jasa bapak saya itu besar juga buat teman-teman di sini, bapak-bapak ibu di sini. Apa namanya, ya tadi dari saya nggak pernah dengar ceritanya tuh kalau misalnya suka itu mungkin bapak juga ngelapor juga sama ibu kali ya. Mungkin ini duit kemana nih 1 juta gitu kali. Itu operasional. Saya tahu gitu. Yang di sananya Pak Yongki terus yang Yongki tuh gitu. Kalau perseteruan ibu, saya apa namanya kalau dengar dari dulu sih, waktu saya masih kecil sih ya, jadi nggak bisa ngerasain apa namanya perjuangan bapak-bapak ibu ini. Jadi kalau saya dengar kalau misalnya bapak ibu berantem tuh masalah radio gitu, apa namanya tuh Yongki bawa anak kenapa tuh gitu segala macam kan. Nah, apa namanya bapak ya udah beres-beres gitu, udah tahu beres gitu. Tapi saya tahu tuh di situ ternyata ya begitulah, kita udah tahu dan dengar-dengar dari bapak ibu kalau misalnya pengalaman tuh kayak gitu di sana strukturnya. Tapi memang ya yang saya sih sebenarnya kurang percaya juga apa nih di balik intrik-intrik menggelitiknya ini nih di aduh maaf loh Pak, rumah tangga ini dibongkar di sini gitu apa namanya di balik berantem-berantemnya itu. Ternyata emang benar, saya baru-baru ini ketemu sama Pak Umar teknisi, Pak Umar ya. Jadi saya tanya langsung Pak Umar itu bener ya dulu apa namanya alat-alat banyak yang ditransfer ke radio lain gitu. Oh bener Pak Rama. Nah itu kalau saya kan dia bilang dia tuh sempat ke Prambors, sempat kemana-mana bilang wah ini alatnya SK nih, ada brandnya SK segala macam gitu tahu. Jadi bener memang barang-barangnya banyak yang hijrah ke radio lain gitu. Itu emangnya jadi saya belum confirm, saya nggak mau ngomong soalnya saya belum tahu dari teknisi sendiri gitu. Ternyata benar barang-barangnya pindah semua ke hijrah ke tempat lain. Banyak kan dulu kan Pak Yongki bikin radio juga di daerah kalau nggak salah waktu itu, banyak pindah juga ke situ ya. Emang kalau perempuan tuh emang instingnya emang cepet ya. Kalau laki-laki nggak bisa bohong sih, gitu. Ketahuan mulu kalau misalnya bohong. Tapi balik lagi ke radio SK. Maaf nih, jadi agak keluar sedikit topiknya. Saya bersyukur banget udah sini untuk saya Instagram. Wah ini ada dadakan nih hal-hal. Saya langsung mau datang nih. Dimanapun saya mesti datang. Ini buat perwakilan dari keluarga. Tapi ya alhamdulillah bisa mengobati ketenangan saya sama bapak sebenarnya kayak gini. Jadi apalagi dengar cerita bapak yang bagus-bagus yang bisa membantu bapak-bapak ibu-ibu zaman dulu. Yang alhamdulillah alhamdulillah sukses banget lah kita semua nih. Apa namanya dari Mas Parto, dari Om Dini, Om Parto, Om Deddy Gumlar juga semuanya alhamdulillah yang benar-benar dari alumni Radio SK. Mudah-mudahan kita ada konsep lagi podcast. Tolong dibantu kalau misalnya nanti kita mau bikin acara lagi dengan bawa nama Radio SK. Saya udah bilang sama Pak Eri tadi apa namanya, kalau misalnya mau media YouTube, media sosial, silahkan dipakai nama Radio SK boleh. Tapi saya lapor dulu sama ibu. Tapi saya yakin 99,9% dia pasti setuju. Gitu, apa namanya, karena itu memang peninggalan bapak saya. Apa namanya, kalau memang butuh apa namanya media radio, CBB silakan ambil slotnya kalau misalnya mau. Jadi emang tadi kita ambil 2 segmen TV mungkin belum ya, mungkin agak susah. Jadi sosial media masuk, radio juga masuk. Sekarang Mas Rama pegang CBB ya? Saya alhamdulillah sekarang 100% di CBB sekarang. Gitu. Kita masuk radio aja dulu. Nah gitu, jadi berarti saya fasilitasi tempat mungkin nggak terlalu bagus, mungkin nggak kayak RDI kali ya alat-alatnya. Maaf saya masih jealous. RDI kenceng mbak. Saya kalau siaran, kadang-kadang suka lupa. Saya masih Radio SK. Masa sih? Serius? Wah dimarahin bos dong. Enggak, kan udah lama nggak masalah. Suka lupa. Dimarahin Pak Hari Palu ya? Gitu, makanya apa namanya, memang kalau bawa aja nggak apa-apa, radio juga boleh. Jadi saya mungkin nggak sebagus, saya bilang saya mungkin nggak sebagus yang radio lain, tapi alhamdulillah saya bisa memancarkan, alhamdulillah bisa bagus. Jadi silakan aja, nanti kita ada omongan berikutnya bisa kita realisasikan. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah bikin acara ini, apa namanya, yang udah capek-capek mau bikin. Alhamdulillah semua kita bisa maju ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rama. Saya cuma mau bersyukur berkali-kali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngelihat Rama persis kayak Pak Evi di sini, cara ngomongnya persis banget. Tepuk tangan untuk Rama.
Yang dimana dulu kalau dia ngeliat saya keluar dia turun dari Honda Accordnya yang putih itu di Surindaman, itu lihat Om Deddy kacir langsung 1-0 karena takut dijemur perutnya sama susunya. Saya paling suka narik perutnya. Lantai 3. Ya, tadi Rama udah ngasih green light ya. Kita bisa, ini Mas Andri bisa dibantu ya. Kita coba bikin acara radio ke Ato. Jadi bagaimana mekanismenya kalau terlalu banyak mungkin kita bisa digilir dan sebagainya. Musiknya mungkin Jamunir. Ada studio rekaman, di sana kita bisa kayak zaman apa trio atau Bagito rekaman. Ada cecek ya. Oh ditoto, pakai penonton gitu supaya menarik orang kayak zaman dulu lah gitu. Dicondet. Slotnya dikasih sama Rama ya, gitu loh. Jadi kalau soal biaya produksi bisa ke Ato kan bisa cari sponsor, mungkin saya akses saya juga bisa cari sponsor. Karena jelas medianya radio kan bisa beriklan mereka. Gitu. Insya Allah ya. Ya, oke. Sebelum ke Mas Andri ya, tentang Bagito, saya kira perwakilan dari penyiar dulu deh, Sigit TP ini. Ya, Sigit TP mewakili Daniel, Iman, Urban Wiyanto. Odil nggak bahasa juga kan? Andika. Iya, oke. Silakan. Mbak, mohon maaf kalau kita bercanda itu cuma bercanda, jangan dianggap gurau ya. Sama aja. Gimana sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sangat bersyukur bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Harusnya udah pada tahu sih. Luar biasa bisa ketemu lagi untuk hari ini. Yang jelas saya mau ngucapin cuma bisa menceritakan terima kasih aja karena dengan Radio SK saya bisa menjadi merasakan dunia entertainment. Saya mengenal dunia TVRI waktu itu di tahun 92 bersama almarhum Taufik Safaras. Kita sudah masuk TVRI bahwa sketsa humor ya, sketsa humor waktu itu tahun 92 lebih awal ya dulu. Terus juga ya banyak lah ceritanya lagi. Oh iya sama jadi musisi juga bareng sama Nugi tur keliling di Indonesia alhamdulillah. Terus juga banyak banget deh dan bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang alhamdulillah masih welcome dengan saya. Pertama Mas Dedi terima kasih, waktu itu saya sudah berkunjung ke tempat Mas Dedi. Mas Marto juga terima kasih, saya juga sudah berkunjung ke tempat Mas Marto dan mungkin saya nanti akan berkunjung ke teman-teman yang lainnya. Mas Rama juga terima kasih dan doa saya mudah-mudahan Bapak diterima di sisinya dan di lapangan kuburnya dan banyak banget sih kalau misalnya cerita-cerita yang saya pernah rasakan. Saya satu-satunya penyiar yang bisa dibilang kalau misalnya sebutnya adalah dekade, 3 dekade. Pak Kubono, Manggarai, sampai Haji Keeng, sampai bubar. Saya satu-satunya penyiar yang merasakan 3 dekade itu. Kalau di Pak Kubono ada cerita yang lucu. Zamannya Pak Kubono itu dengan Mas Budi Artaji. Jadi Mas Budi Artaji waktu itu goyang mami, siaran selesai jam 1. Ya, goyang kan yang bermalam ini, goyang mami. Selesai siaran jam 1. Itu kan dulu kan Pak Kubono itu di lantai 3 dikenal angker ya. Angker loh, itu bener, dikenal angker. Nah terus saya memberanikan diri pada jam 1 selesai siaran untuk ke ruang siaran. Jadi kalau naik tangga paling atas ruang siaran, ruang penyiar sebelah kiri. Sebelah kiri. Enggak, itu buat santai-santai. Bukan, yang ruang skaks sebelah sana lagi. Ya, kan? Jadi naik tangga paling lantai 3 sebelah kiri. Nah kalau ruang rekaman sebelah kanan tuh. Ya kan? Udah. Saya malam-malam tuh. Malam-malam jam 1 tadinya ragu-ragu. Serem nggak nih ya? Ada yang godain nggak ya? Akhirnya saya beranikan diri nih naik ke atas. Saya langsung ke ruang siaran. Ruang siaran, ruang penyiar. Nah terus begitu pas ternyata Mas Budi itu jahil. Dia pengen ngagetin saya. Tapi dia salah nongkrong. Jadi dia naik, dia nunggu di pintu ruang rekaman. Gini aja pakai sarung. Gini, dia nggak tahu kalau saya di sebelah kiri. Iya, jadi saya begitu baru selesai di ruang, ya saya keluar. Itu apa?
Mas Budi katanya lagi nongkrong ini nih. Saya panggil dia, Mas Budi ngapain? Dia gini, oh lu di situ. Ini salah kawan. Iya, salah. Dia pikir saya ada di ruang ini, ruang rekaman. Katanya di ruang itu. Ya, itu banyak banget cerita yang lucu. Terus juga terbentuk cangkir grup sempat sama Adel sama Daniel di beberapa acara dan banyak banget cerita-cerita yang ini. Dan dari Radio SK juga ya saya merasakan menjadi ya merasakan dunia entertain berkecimpung di dalamnya. Terus dari Radio SK juga saya mengenal seorang perempuan dari radio lain yang sekarang menjadi istri saya. Ini Radio Trijaya FM. Radio klinik. Oh, kalau isinya radio nggak usah takut, dia juga ngerti, sama radio lain juga begitu. Ini kayak belum berantem. Lebih parah lagi. Oh gitu ya, oh Ini belum keluar aja semuanya. Oh kalau alhamdulillah kalau istri saya udah saya kunci dengan kalimat tenang aja, kamu sudah menjadi pemenang. Istri saya. Ya, betul kan? Tapi ingat, kalau pemenang ada runner up-nya. Makanya yang mancing-mancing buaya. Pucat dia. Saya ngomong apa lagi? aduh baru nggak runner up lagi nih. Udah mending ngomongin Daniel. Jadi kenal lupa ya. Daniel Nyimeng gimana? Terus karena Radio SK saya sempat merasakan terbang saya yang pertama. Namanya juga kerja reporter orang ngidul gitu kan cepat harus kedatanya. Roknya pendek ya ampun. Tapi alhamdulillah. Boni bukan roknya pendek, saya lagi. Boni bukan Umi. Boni dan Nuan Maja. Boni bukan roknya pendek, kakinya panjang. Jadi kesannya roknya panjang, pendek. Bukannya dia bokel. Kalau jalan kan gini. Boni kentut tuh. Jadi saya tugas ke sana di Medan sama Boni dan Nuan Maja gitu. Dan di Radio SK saya merasakan ya istilahnya banyak orang yang mengenal saya lah ya. Sampai saya turun di Medan itu, saya turun pesawat, itu sempat ada yang manggil nama saya juga, perempuan. Saya ingat pas yang lihat Boni nggak tahu ya. Boni juga. Ya gitu jadi kalau Mas Didi bilang dia adalah guru yang sangat keras sekali memang betul. Karena Mas Didi itu maunya kita ini adalah orang-orang yang perfect dalam berhumor gitu. Dan ajaran yang saya ingat adalah Mas Didi bilang humor itu adalah serius. Saya agak bingung tuh kok berhumor itu kan buat lucu gitu ya. Tapi kok serius? Iya. Kalau misalnya kamu bacain komedi, jokes, itu kalau nggak di reading dulu, jokesnya itu lucu, tapi bacanya nggak bener, nggak akan lucu. Jadi harus serius dengarnya. Gitu. Jadi Mas Didi, terima kasih Mas Didi sudah menemukan saya dengan radio SK dan juga dunia komedi. Terus juga terima kasih juga bisa kenal dengan Mas Eri, Mas Putu, Mas Zami, luar biasa. Mas Adi 24 ini operator yang gak pernah ketawa. Ini operator killer. Operator killer. Jadi putus asa Mas Rama. Bener-bener deh. Kita tuh kerasa kalau misalnya kita bikin jokes itu kan 1 jam itu harus ada 2 jokes. Kalau misalnya udah nggak bisa kita bikin atau nyutain jokes, cari di buku tapi harus di ATM. Ya pokoknya di Modifikasi. dimodifikasi ya. Nah itu perasaan kalau kita bikin tuh udah lucu, tapi begitu pas kalau udah saya tanya ke Daniel, Mas operator siapa? Kan lagi gak ada tuh operator lagi berita kan. Betul siapa? Adi 24. Jadi ya. Berat tuh. Pokoknya siaran 1 jam itu Selasa 1 hari. Mas Ali gitu ya?
Nggak lucu. Jadi kita udah siaran nih, udah ke jokes, dia ngeluarin kertas, nggak lucu. Masa di domba, tapi saya tahu benar masa di domba kalau saya siaran itu saya harus ada satu lagu yang wajib saya putar, dan setelah Mas Andri mau nggak mau itu lagunya Sade, betul ya Mas? Itu langsung dikencangin sama dia. Tapi saya lupa judulnya apa tuh. Semua itu operator, semua itu operator. Itu dikencangin sama Mas Andri langsung. Saya tahunya ini yang good night. Itu cerita pertama Mas Andri masuk SK atau gara-gara lagu Good Night? Iya, Mas Mario. Terima kasih juga untuk Bagito. Saya yang pernah berada satu bendera dengan Cak Munir di Kabasa, bisa bareng dengan Pak Bagito waktu itu diajak keliling juga untuk menghibur. Terima kasih Pak Trio juga pernah saya masih tergabung di Kabasa, kita kerjasama juga dengan Pak Trio. Terima kasih juga Kodil, saya kenal Kodil waktu itu di Nugi ya, kita masih di Nugi. Kodil hadir untuk bisa membantu kita, dan teman-teman yang gak bisa Mas Uwon juga terima kasih juga, sangat luar biasa. Mas Yudin terima kasih juga udah bisa mengarahkan kita dan memperkenalkan dunia humor. Mudah-mudahan kita masih bisa berkarya. Pertama kita doakan buat senior-senior kita juga Mas Parto. Alhamdulillah pernah saya juga bikin sedikit di YouTube tentang statusnya komedian yang umurnya sudah sudah lanjut tapi masih bisa berkontribusi dan juga bekerjasama dengan komedi-komedian muda sekarang ini. Mas Parto, mudah-mudahan sehat selalu, kita doakan. Terima kasih, itu aja. Banyak cerita semuanya, cuman mungkin banyak teman-teman yang lain yang menceritakan. Dan dari saya itu aja. Terima kasih buat istriku Evi, I love you. Ampun ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin hanya sedikit tapi si nanya siapa runner-up-nya. Enggak, kita bercanda kok. Si Gitu tuh paling tidak terkenal, tidak pernah apa-apa. Dan pandai sekali ngumpetin, jadi nggak pernah ketahuan. Tapi nggak ada tamu kita, event dari Radio Atta IVN. Ya, terima kasih Anda udah gabung di sini. Jadi idola penggemarnya. Nyanyi. Siapa? Nyanyi. Iya. Oh iya. Kalau SK ya. Jadi kalau gue bilang penyiar seperti itu, bukan penyiar aja waktu Atta masih tukang ketik. Berdua. Mau tahu ceritanya? Dia janjian di Ratu Plaza sama yang satu. Yang satunya datang. Ada gua, lu bawa yang satu kakak mau. Dia nggak mau bawa, soalnya dia bawa sendiri. Akhirnya di tangga bioskop bertiga duduk, kagak ada yang ngomong mudah. Lanjutannya, iya memang kita Arjuna ekskasi dulu ya. Care banget, gitu. Dan luar biasa namanya dengan SK ini yang sampai detik ini tidak akan pernah terlupakan semuanya kenangan, baik itu yang saat ini belajar dan juga semua yang eksis saat ini adalah sebut saja pelawak yang secara nasional masih eksis dari mana di SK ya, luar biasa. Jadi memang Bapak EP itu tidak salah kalau kita bilang bahwa beliau adalah banyak syariahnya untuk kita semua seperti itu. Jadi ini saya sih tidak terlalu banyak bicara, tapi langsung aja ke Kak Ato ya. Kak Ato silakan masuk. Ini dulu tukang bagi hair dryer untuk kuis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilas balik aja lah. Awal pertama saya menginjakan kaki ke Radio SK. Sebelumnya saya sudah menikah dan tinggal di Gubuk Derita. Karena ikut mertua itu derita banget Pak. Ikut mertua itu derita banget. Masih kerja di Keracikan ya? Belum. Oh belum. Tiap malam
Jumat atau malam apa, itu bini gue sering dengerin opor ayam. Sedangkan gue sama Mbak Gito waktu itu udah kenal di tahun 78-an ya. Terus dia muncul di radio dengan format opor ayam. Tiap malam itu kalau lagi siaran opor ayam, ini mau dipotong apa saya ngomong ini? Nggak ada suaranya, mau dipotong. Kalau video ada. 3 menit aja ya. 1 menit buat IG. 16 menit di TV. Oke. Tiap malam bini gue itu dengerin opor ayam gitu. Dan tepat pada saat saya jobless, tidak punya kerjaan, waduh saya ingat gue harus nemuin Didin, Niing dan juga Una di Radio SK. Pada saat saya lagi jobless. Padahal mereka ini saya kenal lama ya, dari tahun 78 ya. Lomba masih ada lomba. Dari tahun 78. Kenal mereka. Gak lomba-lomba. Saya nekat mau ketemu Bagito karena saya jobless gitu kan. Dari Jalan Bangka, saya nggak tahu nih Pak Kubono mana ya. Dari Jalan Bangka, Belum saya ada Google ya Pak? Belum ada Google kan? dari Jalan Bangka, saya lewat mana? Mabes Polri, Maba. Dia lewat situ. Jalan kaki, demi Allah jalan kaki pakai sendal jepit. Demi Allah. Begitu jalan, tanya Pak, Jalan Pak Kubono mana Pak? Sama tukang bakso. Mana gua tahu dong, muter-muter sini aja. Jalan lagi saya. Pas di lapangannya, lapangan abak itu sendal putus. Anjir. Waduh, sendal jepit putus. Gue nyari paku dulu dia. Demi Allah, gue nyari paku nih, gue tanya. Gua mau di video aja, Bu. Dapat. Video ya. Ada di situ. Akhirnya ketemu pas lagi acara opor ayam. Saya masuk, mau ketemu siapa? Ketemu bapak-bapak gendut hitam. Pas lama. Iya. Mau ketemu siapa Mas? Ini Mas Miing Bagito. Kalau lagi rekaman di atas Om. Oh iya, rekaman. Begitu kan, kalau lagi rekaman di atas. Saya boleh naik Pak, mau nonton ya? Nah, begitu lu masih ada apa lagi masih rekaman. Nah, akhirnya gue nungguin kan ada satu ini kosong lah ruangan situ. Gue nungguin muncul. Ya, mana? Waktu itu Itu sih. Itu apa? Panjangan apa? Edi Suparno. Suparno. Dari mana Ed? Wah, ngobrol bertiga nih kita. Oh, ternyata kan ada break-breaknya kan. Udah itu ya udah kita ngerti. Mereka pulang. Saya pulang. Oh ternyata ada di situ. Jalan kaki lagi. Saya nggak ngomong kalau nggak tengah jalan. Aduh saya. Pulang jalan lagi. Tapi waktu itu dia pegang kunci gini. Itu koreknya bawa mobil, kunci WC. Apa bisa? Dari situ saya pulang lagi dan ternyata setelah jobless ada orang nolong saya untuk kerja di Texas Fried Chicken. Kerja saya di situ. Serius gue kerja dari mulai training, ngepel, terus kalau training tuh ngepel dulu. Dah, udah itu ternyata ikut ujian juga. Dari training saya ujian masak segala macam, sampai ujian masak, ujian di potong ayam segala macam. Ending-endingnya saya udah training tim leader. Gak taunya Eman sama Juki datang. Enggak datang mereka. Ikut kenal yuk di Radio SK. Gue kayaknya bukan soalnya. Ya, diajak karena dia kalau nggak salah juara dia di lomba lawak Radio SK kalau nggak salah. Dia Eman Juki. Nah, di situ saya mulai ngikut lawak. Nanti gini kok, wah ini gue pernah lihat ruangan ini kan di dalam penawar. Kita ceritanya dari lu dari Jawa datang ke Jakarta. Dari situ nanti gue tanya-tanya. Begitu tanya-tanya, namanya siapa Mas? Gue bingung. Edi Suparno kecakepan ya? Soalnya ada Edi Sud, Edi Gomlo. Spontanitas Parto. Oh namanya Parto dari situ. Ternyata
sekawan. Waktu itu kita namanya adalah Domas Group. Eman itu 4 sekawan. Harimau dan Almado. Eman ditarik 4 sekawan. Itu udah, waduh, bikin sinetron di Kaliku Laki-Laki naik. Begitu acara ulang tahun Pak Epi, saya ke rumahnya, ke rumah Pak Epi. Begitu saya turun dari bajai, ketemu Eman. Iya, begini nih. Maaf ya Pak, saya jadi. Ini ceritanya pintu mobil. Ini pintu mobil, gini nih. Saya turun dari bajai kan, Man. Masya Allah. Ya. Padahal bukan mobil dia itu. Udah punya mobil, kali pulang-pulang udah dia kan. Waduh, ya udah lah, selamat aja gue. Pas Pak Epi ulang tahun rumahnya, gue ke rumahnya naik bajai kan. Ada kejadian lucu selama saya naik bajai ini. Nah, disinilah kilas balik saya. Terima kasih pada Radio SK yang sudah dari saya bukan siapa-siapa sekarang sudah dikenal. Dari SK juga saya membentuk grup, dari Radio SK juga saya kenal dengan pelak-pelak senior seperti Warkop, Bagito, sampai saya siaran bareng dengan idola saya Mas Kasino, acara Memokas, sampai pulang diantar Mas Kasino. Alhamdulillah dari Radio SK pula saya besar sampai sekarang. Terima kasih Radio SK, terima kasih. Terima kasih. Dan masalah iya. Menggaris bawahi bahwa Mas Parto ini angkatannya begitu. Tahun 78 kita bareng menjadi ketika lomba lawak bukan sebelumnya toh kita di Taman Ismail Marzuki itu Dinas Kebudayaan DKI. Di Tolbing itu di tim pertama 10 besar itu adalah Atet Jakaria ya finalisnya, Nurul Komar sebagai stand up comedy dan Atet Jakaria tunggal. Kemudian Tom Tam, Pelita, Bagito, Tolbing itu adalah finalis kita. Terus ada lagi siapa gitu? Tolbing yang mana? Tolbing itu ini, Parto. Tolbing itu Parto, Edi Supono, kemudian Kurniadi, kemudian Jeeng, kemudian Hamba Juki. Si Juki namanya. Gitu. Jadi mereka satu angkatan dengan kita dan Setiap lomba tuh Mas ya? Ya. Masuk 10 besar. Iya. Ini selalu menjadi rivalnya Bagito zaman dulu dan memang jalan hidup dengan kita walaupun dia harus ada proses. Bagito juga sama, pecah dulu ganti orang dan sebagainya, itulah sebuah proses yang indah bagi kami terutama Patrio dan Tolbing, Tolbing dan Bagito. Dan satu hal, Parto mungkin diantara Patrio yang relatif paling dekat, walaupun Pak Eko pernah satu partai pun nggak terlalu dekat dibanding Parto ya. Karena kita betul, Parto dengan saya lebih dekat dibanding saya dengan Eko bisa secara pribadi ya. Parto ini senangnya geretan, kebetulan saya punya geretan, Dupong. Saya tidak tahu harganya berapa. Dia senang geretan, saya senang uang, jadi saya tuker. Kalau saja saya mungkin tidak hubungan baik dengan Parto, belum tentu Parto mau nukerin itu geretan saya dengan uang dia, gitu kan? Masya Allah. Saya kira kalau sekarang itu dibelikan kapling, ya bisa lah. Harga geretan saya dari Parto uangnya, saya belikan tanah bangsa 4-5 pengki dapat lah. Kita tadi umurnya sebelum. Ternyata Didi juga sama, dijual ke orang lain lebih murah. Nah, saya lewat Parto karena Parto kenal baik, alhamdulillah. Dan hari ini teman-teman makan ditraktir oleh Mas Parto. Tepuk tangan. Kita doakan sahabat kita yang satu ini karirnya tetap jaya. Usia itu hanya bilangan angka. Bersyukurlah dia masih jaya. Saya juga bilangan angka, masih sehat fisik mental, tapi ternyata Bagito tidak cukup laku di televisi. Ya sudah, terima saja apa adanya. Itu siklus yang harus kita lewati dan kita sabar. Nah sekarang Mas Rama tadi ngasih peluang, ada slot di CBB. Kenapa tidak SK berhumor kembali? Sekarang humor kita Radio SK diambil Prambors bisa-bisa sama Gen KKN, betul nggak? Nah dulu itu hanya punya kita loh. Radio nggak ada yang sehebat itu kecuali Radio SK. Kalau sekarang Rama sebagai generasi berikutnya dari PIP, coba bangkitkan kembali semangat kita yang udah tua-tua ini untuk bisa mendapatkan slot agar apa? CBB paling nggak bisa ngambil lagi Gen FM atau misalnya Prambors. Dulu kita punya sejarah loh. Kita yang menghidupkan radio menjadi radio humor ya toh ya. Di situ ada Patrio, ada Parto sendiri, ya. Ada, dan dia bukan hanya di Patrio dulu atau di Domas, dia juga adalah berdoa selalu, walaupun sebetulnya tidak berdoa. Kayaknya mudah-mudahan penyiar nggak datang. Dengan penyiar nggak datang, dia yang siaran. Nah.
Semuanya tidak ada yang jelek, semuanya indah. Kita indah pada saat itu, dan alhamdulillah kita bersyukur. Mudah-mudahan yang kumpul di sini dengan teman-teman lain masih bisa hidup. Terutama kita doakan Karir karena dia adalah orang baik pada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mas Andri mau ngasih komentar? Oke, cukup. Kita foto bareng. Oke, Gus, mainkan musik, Gus. Gus. Biar nyanyi Gus. Ya, terima kasih buat para senior, terus juga ex Radio SK. Ini dari jauh-jauh, Eri dari Pamulang, terus bisa hadir dari Pamulang.